salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, selamat pagi. Pagi luar biasa. Ini yang biasa kita laksanakan di kegiatan kalau kita melaksanakan pelatihan. Karena waktu pagi juga, waktu siang juga tetap waktunya pagi. Karena dia di semangat pagi itu tetap ada. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, di kegiatan pelatihan kita ini bahwa kita mempunyai dasar hukum. Yang pertama adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Ini yang memang melekat kepada diri kita. Setelah itu muncul PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, dan di situ muncul bahwa setiap ASN itu harus berhak mendapat pelatihan. Kemudian muncul lagi Menpan RB nomor 38 tahun 2017, dan dibarengi dengan ini yang muncul yang baru bahwa adanya Perkala nomor 16 tahun 2020 tentang pelatihan kepemimpinan administrator. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pada struktur kurikulum kita yang kegiatan ini ada 4 kepemimpinan. Yang pertama kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, yang kedua kepemimpinan kinerja, yang ketiga aktualisasi kepemimpinan, manajemen kepemimpinan, dan yang keempat itu adalah aktualisasi kepemimpinan. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, itu di sini kita jelaskan ada beberapa hal. Siapa sih pemimpin itu? Apakah pemimpin itu? Di sini kita jelaskan bahwa seseorang yang mampu untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang mereka inginkan bersama. Itu yang disebut dengan kepemimpinan. Kemudian kalau kita lihat itu ada beberapa hal perbedaan antara manajer dan pemimpin. Ini ada 6 poin. Contohnya aja, misalnya kalau manajer itu tunduk pada konteks, sementara pemimpin itu adalah menguasai konteks. Ini adalah perbedaan antara pemimpin dan manajer. Nah, ini kita lihat bersama di sini. Kemudian apa sih yang mempengaruhi seseorang pemimpin itu? Ini akan kita lihat di sini. Ada yang pertama, bagaimana gaya kepemimpinan dia. Bagaimana seseorang punya gaya tertentu, ada yang kaku, ada yang rileks, ada yang berbagai macam gaya dalam hal kepemimpinan itu. Kemudian yang kedua itu bagaimana persepsi yang tepat. Dan yang ketiga itu ada tingkat kematangan orang, dan yang keempat itu adalah penilaian tepat dalam hal pekerjaan. Dan yang terakhir ini ada latar belakang dan pengalaman. Latar belakang pengalaman itu juga bisa mempengaruhi seorang pemimpin untuk melaksanakan kegiatan, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Apa sih yang disebut dengan kepemimpinan transformasional itu? Itu adalah mempengaruhi orang lain untuk mencapai satu tujuan. Dan ini memang metode baru yang memang harus kita laksanakan. Sebenarnya di beberapa tahun belakangan ini kita juga sudah melaksanakan kegiatan ini. Kemampuan memberikan inspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai sasaran dan transendental daripada kepentingan diri jangka pendek, serta pencapaian aktualisasi diri daripada keamanan. Ini yang disebut dengan kepemimpinan transformasional. Kemudian ada yang juga yang menyebutkan bahwa kepemimpinan transformasional itu adalah memungkinkan para pengikut merasakan kepercayaan, kekaguman, kesetiaan dan penghormatan terhadap pemimpin, dan
memotivasi untuk melakukan pekerjaan secara optimal. Ini ada beberapa hal poin, yaitu mengetahui apa yang diinginkan karyawan, kemudian menukar usaha yang dilakukan karyawan dengan imbalan, dan pemimpin yang responsif terhadap kepentingan pribadi karyawan selama kepentingan tersebut sebanding dengan nilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam kepemimpinan transformasional itu adalah ada hal yang kita perhatikan. Yang pertama itu bagaimana kita menghasilkan atau apa sih goal yang harus kita capai, apa sih tujuan yang harus kita minta. Itu yang pertama. Jadi pemimpin yang transformasi itu adalah tahu bagaimana goal, bagaimana keinginan dia, bagaimana kemauan dia untuk mencari tujuannya. Apa sih tujuan di kegiatan itu. Kemudian yang kedua, reality. Kita harus tahu bagaimana realitas yang ada, yang harus kita pimpin, yang harus kita laksanakan, yang harus kita kerjakan. Kemudian kita harus bisa mencari akar masalah, gitu ya. Dari mana kita akan memulai pekerjaan, berdasarkan apa, dan itulah yang memang harus kita laksanakan. Kemudian kita itu harus tahu membuat option, membuat pilihan, atau menjejaki kemungkinan-kemungkinan. Kalau misalnya kemungkinan A belum bisa untuk mencapai tujuan, tentu harus kita bisa melaksanakan pilihan lagi dengan pilihan-pilihan yang lain. Ini kita harus bisa betul-betul mencari pilihan itu, harus ada option yang harus kita pilih. Kemudian harus ada what next, pengembangan atau action atau pelaksanaan. Bagaimana kita melaksanakan kegiatan itu? Ini yang memang harus kita kerjakan yang perlu diperhatikan dalam hal seseorang yang pemimpin yang transformasional. Kalau kita mau menjadi pemimpin transformasional, kita harus melihat diri kita, refleksi diri, bagaimana kemampuan kita, kan? Apakah yang harus kita lihat kepada diri kita? Mengapa kita harus melakukan refleksi? Apakah tindak lanjut dari refleksi diri itu? Bagaimana kita yang mau menjadi pemimpin itu? Kemudian ini ada asesmen diri. Seperti apa kita yang melaksanakan itu? Kalau kita kita diuji sampai di mana kemampuan kita melaksanakan kegiatan pemimpin yang transformasional. Jadi harus ada asesmen diri seorang pemimpin. Kemudian tapi tidak juga kita melupakan bagaimana mengimplementasikan kepemimpinan transformasional itu. Di sini kalau kita lihat itu, kemudian ada peran pemimpin transformasional itu menggerakkan inovasi dalam organisasi. Bagaimana kita mengimplementasikan model kepemimpinan transformasi itu? Yang pertama bahwa kita harus memahami tusi organisasi. Apa sih tugas fungsi organisasi kita ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memahami masalah, tantangan, visi, misi organisasi itu. Apa sih misi kita? Apa sih yang ada yang kita bayangkan itu? Bagaimana kita mengimplementasikan itu harus betul-betul tahu kita. Kemudian yang ketiga itu adalah memahami potensi staf, termasuk tipe kepribadian staf itu. Di dalam hal cara memahami potensi staf, bahwa kita
butuh misalnya tes-tes fisiologi, kemudian mengamati mereka waktu melaksanakan pekerjaan, kemudian memberikan penugasan-penugasan yang menantang, kemudian mengamati kebiasaan dalam bekerja saat santai dan hobi mereka, atau barangkali menanyakan pada teman dekatnya apa sih yang mereka inginkan. Ini kita harus betul-betul menggali potensi staf kita di kegiatan ini. Kemudian Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kemudian di sini ada beberapa hal perilaku kepemimpinan yang memicu kepada perilaku inovatif. Ini ada yang pertama adalah memberi gagasan secara intelektual, kemudian membagi pengetahuan, kemudian memberikan arahan dan vision, kemudian memberikan konsultasi dan memberikan contoh perilaku inovatif itu sendiri. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kemudian ini yang di terakhirnya ini, bahwa ini adalah ciri-ciri kepemimpinan transformasional. Yang pertama, memiliki wawasan jauh ke depan, visioner. Dia punya visioner ke depan. Kemudian memiliki agen perubahan dan tindakan sebagai katalisator dan memiliki visi yang jelas. Kemudian memandang nilai-nilai organisasi sebagai nilai luhur dan memaknai simbol dari tindakan lebih penting daripada tindakan aktual. Dan yang terakhir adalah memiliki keahlian diagnostik. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, demikianlah yang memang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.